Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ikhwatu iman jamaah hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan malam ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesehatan, kesempatan juga kemampuan sehingga kita masih dapat melaksanakan rutinitas rangkaian ibadah-ibadah yang Allah tetapkan kepada kita sebagai umat muslim, yaitu thalabul ilmi. Dan alhamdulillah juga kita sudah melaksanakan rangkaian ibadah yang lainnya, yaitu sholat isya. Dan alhamdulillah pada hari ini pun kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk masih melaksanakan ibadah siam pada bulan Ramadan tahun ini. Dan mudah-mudahan di akhir-akhir bulan Ramadan tahun ini menjadi kesempatan untuk kita semuanya agar senantiasa memaksimalkan, karena capaian target kita, silabus kita belum berakhir, dan nanti di akhir Ramadan itu menjadi penentu bagi kita semuanya. Apakah kita menjadi orang yang sukses ataukah malah menjadi orang yang rugi? Na'udzubillahi min dzalik. Insyaallah untuk bahasan sekarang kita akan mencoba membahas mengenai adab sekitar ini, terutama hari fitri yang akan kita hadapi di bulan Syawal mendatang. Yang pertama yaitu yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, mandi dan berdandan. Nah, ini sudah menjadi satu anjuran, bukan hanya dalam urusan Idul Fitri saja, tapi dalam urusan ibadah yang lain pun Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kepada kita untuk senantiasa bersolek, berdandan ketika kita menghadapi Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu khudhu zinatakum inda kulli masjid. Ya wahai anak Adam, pakailah pakaianmu setiap kali kalian memasuki masjid. Yang dimaksud dalam masjid itu yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam ayat itu pun Allah Subhanahu wa taala memakai kata zinatakum. Gitu. Jadi zinatun itu kan perhiasan. Tapi dalam urusan ibadah Allah menempatkannya zinatun gitu. Bukan libasun. Kalau libasun itu kan pakaian biasa yang dipakai dalam urusan dunia libas gitu. Tapi ketika dalam urusan ibadah, Allah Subhanahu wa taala memakai kata zinatun, yang artinya kita harus bisa memposisikan mana pakaian yang dipakai untuk beribadah, mana pakaian yang dipakai untuk urusan dunia gitu. Jadi ulah dibalik gitu kan. Hari orang mah dan teh urusan dunia, tapi ketika kita menghadap kepada Allah, pakaiannya saya gitu. Nah, seperti itu. Tapi nilai zinatun itu Pak, perhiasan itu kan bukan berarti dari nilai harga, bukan berarti dilihat dari merek gitu. Tidak. Tapi di antara pakaian yang kita miliki pasti ada pakaian yang menurut kita itu istimewa gitu. Nah, berarti itu zinatun gitu. Jadi ketika kita menghadap kepada Allah, minimal eta nu kedah kurang dianggo. Untuk apa bentuknya? Yaitu keseriusan kita ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di sini pun dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hari raya Idul Fitri disunahkan mandi dan memakai pakaian yang terbaik dari yang ada gitu. Ulah nu di aya-aya gitu, Pak. Dari yang ada gitu. Nah, sebelumnya pernah kita bahas gitu bahwa tujuan Ramadan itu bukanlah pakaian, bukanlah urusan dunia gitu. Jadi saprak eta acuk teu kapeser, acuk bulag atau jadi hoream Idul Fitri Pak gitu. Nah, ini yang menjadi ibadah kita rusak gitu. Karena tujuan awal Ramadan itu dunia gitu. Padahal dunia mah bonus lah gitu. Jadi maksimalkanlah selama bulan Ramadan. Anapun ternyata nanti bahwa kita akan kebeli ataupun tidak,
Ya, yang penting kita sudah maksimal di bulan Ramadan. Ayeuna kapeser, ya alhamdulillah, berarti bonus di Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, pakaian yang terbaik tapi anu aya di bumi, ulah dugikeun kana aya-ayakeun. Kemudian Ibnu Qayyim berkata, dan untuk melaksanakan sholat Idul Adha dan Idul Fitri, beliau memakai yang terbaik di antara pakaiannya. Nah, di kita tidak salah, Pak. Ketika orang-orang beli baju yang baru, kemudian dipakai di hari raya, itu tidak apa-apa. Karena memang dianjurkan sokwe gitu, anggo pakaian anu terbaik. Tapi tujuannya untuk beribadah kepada Allah. Bukan tujuan yang lain, pamer gitu. Jadi pas nganggo anu baru tehnya mangkat nama gitu, tapi pamer gitu. Tuh tinggal digaji baju urang. Merekna tuh sendalna gitu. Nah, ente dugikan kasih gitu kan. Tapi jadikanlah pakaian yang kita pakai itu tujuannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan ingin dilihat oleh orang lain atau kita memperlihatkan kepada orang lain gitu. Silahkan sok anggo upami urang mengsel acuk anu enggal gitu. Anggo ibadah ke Allah Subhanahu wa taala. Nah, coba kita lihat di dalam hadis nomor pertama. Inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yalbasu burda ibaratin fi kulli idin. Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa memakai burdah ibarah, kain bergaris terbuat dari katun buatan Yaman di setiap hari Id gitu. Jadi Rasul punya baju istimewa, Pak. Baju khusus gitu. Jadi setiap Idul Fitri kan dianggonate eta gitu. Anu terbaik gitu kan, anu ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam miliki. Nah, kita pun dari sekian banyak baju dina eta lomari aya opat panto, Pak, gitu kan. Ibu, bapak we nu dihandap. Nah, pokona mah pasti anu terbaik lah meskipun sakit oge gitu. Nah, itu nu kedah urang dianggo nalika urang ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian juga pernah terjadi Umar bin Khattab gitu kan memberikan usulan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat jubah istibrok, yaitu jubah yang terbuat dari sutra di pasar. Lalu Umar memberikan usulan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, itsba hadihi jammal biha lil idi wal wufudi. Wahai Rasul, belilah baju ini supaya engkau bisa berdandan dengannya ketika hari raya dan ketika menerima utusan gitu. Jadi meh gaya gitu ta. Umar teh. Jadi perhatian Umar bagus sekali, Pak. Ninggal acuk anu sae terbuat dari sutra. Tapi bagaimana jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Innama hadihi libasun. Sesungguhnya baju ini man la khalaqalahu, bagi orang yang memakainya tidak akan mendapat bagian kebaikan di akhirat. Nah, ini menjadi salah satu dalil bahwa untuk laki-laki tidak boleh memakai pakaian yang terbuat dari sutra. Emas itu tidak boleh, Pak. Jadi untuk laki-laki emas dilarang, sutra dilarang. Ayeuna upami bapak bade nganggo gelang, mangga gitu. Gelang naon ali gitu kan. Tapi ulah dari emas gitu. Pami perak mah boleh silakan. Itu emas berkarat. Jadi kalau emas tidak gitu. Nah, seperti itu. Jadi kalau perak enggak gitu. Nah, seperti batu ali apa enggak gitu kan, batu ali silakan gitu. Tapi kate batangna ulah tinu gitu. Ada tinu tembaga mah teu kuningan lah. Jam tangan sama ketika terbuat dari emas itu tidak boleh dipakai. Gitu. Jadi perhiasan itu jangan dipakai untuk laki-laki mah. Gitu kan. Jadi perhiasan dari emas dilarang. Kalau untuk perempuan boleh-boleh saja gitu, tapi tidak boleh berlebihan. Itu perempuan oke gitu kan. Tong seueur teuing gitu, next teh gitu kan dino panangan teh gitu. Doang lebih kan kasihku gitu kan. Terus pakai anting, segede coet gitu kan. Ulah berlebihan. Kemudian gelang dari kaki gitu kan, lebih kan kalau kerincing gitu. Jadi silakan pakai perhiasan untuk perempuan dari emas diperbolehkan, tapi tidak boleh berlebihan. Untuk laki-laki tidak.
Nah, bagaimana Pak dengan sarung yang terbuat dari sutra? Apakah sama? Sama, karena libasun gitu. Pakaian gitu. Sutra. Gitu. Jadi tolong kecuali semi gitu kan. Dari semi makan sanes sutra gitu kan. Cuma dari bentuk-bentuk dan rupa-rupa siga sutra boleh gitu kan. Untuk memantas diri gitu kan supaya lebih pantas lagi. Hal ini tidak melarang memakai pakaian yang bagus karena yang dilarang itu memakai pakaian sutra untuk laki-laki gitu. Karena kayak sutra mata Pak Angguana nanti pakaian di akhirat di surga. Tenang orang di bakal. Jadi di alam dunia mah ulah waka gitu kan, saprak nganggo sutra itu jadi cilaka gitu kan. Sanesna jadi sae gitu kan kalau jadi awon gitu kan itu. Yang kita hindari. Jadi boleh silakan. Jadi Bapak terus kenging acuk anu sae, acuk dulan gitu kan. Pas Idul Fitri silakan gitu kan. Sok we anggo gitu. Terjadi nanaon, tapi ini landasannya bukan untuk pamer, bukan untuk kesombongan, tapi tujuannya bernilaikan untuk beribadah kepada Allah, melaksanakan sunnah Rasulullah SAW. Sekarang terkait hilap ibah gitu. Itulah diberikan pas naon namina teh pas Idul Fitri kuat kieu bau gitu kan naon gitu. Sabab wangi pas capek gitu, nungguan eta Idul Fitri gitu kan teu sabar gitu. Kesangan. Nah, jadi mandi terlebih dahulu. Kemudian yang selanjutnya yang disunahkan ada ketika Idul Fitri itu makan sebelum pergi ke lapang untuk sholat Idul Fitri, tapi tidak untuk sholat Idul Adha. Gitu. Jadi sholat Idul Fitri mah orang teh tuang heula dianjurkeun gitu. Untuk Idul Adha mah ulah wakat tuang. Sholat heula nembe tos sholat tuang heula gitu. Seperti itu. Coba kita lihat di dalam hadisnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam la yakhruju yaumal fitri hatta yat'ama. Nabi tidak pergi ke lapang pada Idul Fitri sebelum makan gitu. Jadi wajar upami di urang aya kebiasaan membuat kupat gitu. Nalika Idul Fitri gitu. Bukan berarti kukupat teh jadi Idul Fitri henteu Pak gitu kan. Upami kita menganggap bahwa kusabab kupat teh jadi Idul Fitri, engke di mana teu aya kupat asa teu Idul Fitri gitu. Itu gitu. Nah, tapi kita mah hanya memenuhi sunnah lah gitu kan. Sunnah Rasul di mana urang ke enjingna bade angkat teh aya tuangan gitu. Padahal tuangan mah naon we, henteu kupat oge teu nanaon gitu. Termasuk Rasul, dan Rasul oge tuang saat acan berangkat sholat Idul Fitri teh sanes kukupat. Kongguan masih neranginan. Jom. Kemudian walayut ama yaumal adha hatta yusolia, dan beliau tidak makan pada Idul Adha sebelum selesai sholat gitu. Jadi Idul Adha mah sholat heula gitu. Gitu. Makanya nanti ada konsep pelaksanaan Idul Adha dan Idul Fitri itu berbeda dari segi waktu. Hari Idul Fitri mah rada siangan, Idul Adha mah sepagi mungkin. Padahal di orang dia awalina oge upami Idul Adha mah jam 6. Itu. Jadi dari jam 6 itu ya minimal tos dar lah gitu. Atau paling lambat setengah 7 gitu. Nah, margi kan aya urusan gitu. Idul Adha mah kita ngurus kurban gitu. Belum juga kita makan gitu kan. Panitia teh kan kudu semangat atuh makan heula gitu. Nanti kan pas ngurus kurban atau ngegubrageun sapi ge melihara rese gitu. Nya hese dah. Hese atau sapi mah gitu. Tapi kan ada di sana ada hikmah yaitu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan sebelum berangkat ke lapang untuk melaksanakan sholat Idul Fitri? An Anas bin Malik, dari Anas bin Malik qala ia berkata, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam la yabdu yaumal fitri hatta yakula tamaratin wa yakuluhunna witron. Pada hari fitri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakan beberapa buah kurma dan memakannya secara ganjil gitu. Jadi meskipun kondisi ada saudara kita yang ternyata memang tidak memiliki makanan. Nah ini maksudnya tadinya rencananya mau membahas zakat fitrah, Pak.
terkadang di kita pembagian zakat fitrah itu di waktu-waktu yang memang tidak disunahkan oleh Rasul gitu. Dengan alasan bahwa beras itu tidak akan sempat untuk dimasak oleh orang tersebut gitu. Nah, itu alasan klasik gitu, Pak. Dan itu tidak berlandaskan nas gitu. Jadi urusan kupat itu bukan karena kupat Idul Fitri ente gitu kan. Jadi kupat mah eta mah karena kebiasaan kita saja gitu. Dan yang disunahkan oleh Rasul sebelum berangkat untuk melaksanakan sholat Idul Fitri itu sanes nuang kupat gitu. Nuang tuangan nu aya sok we gitu. Itu dianjurkan gitu. Jadi upami di bumi aya naon wae tuangan tah makan deula gitu. Ulah dugikeun nalika angkat ka lapang untuk melaksanakan hari raya Idul Fitri sholatna belum makan sama sekali. Jadi untuk sholat Idul Fitri sebisa mungkin untuk makan gitu. Jadi Rasul wae korma, nah upami aya korma, sok korma gitu. Silakan gitu kan makan ganjil kata Rasul gitu. Jadi Rasul makan kurma itu ganjil. Hari ganjil teh kumaha? Anya ganjil we gitu, Pak. Hiji ganjil, 3 ganjil, 5 ganjil, 7 ganjil, 8 nah berarti ganjil we. Pada sabaraha oge gitu kan. Tapi tidak berlebihan gitu, Pak. Seperti Rasul buka saum dengan kurma ganjil 3 cukup eta teh gitu kan. Ya untuk mengawali mah gitu kan. Nah, nanti pas kurma nah gitu. Pas kurma naon kayak itu mengawali ya teman gitu. Nah, gitu. Tapi jangan merusak nanti ibadah selanjutnya gitu kan. Kusabab kurang segala dihambak tarawih jadi tuluh gitu. Nyalahkeun we imam-imam menilai teuing cenanya gitu. Padahal urang geus salah tuang. Nah itu. Jadi yang kedua, makan sebelum pergi ke lapang untuk sholat Idul Fitri, tapi untuk sholat Idul Adha tidak dianjurkan untuk makan terlebih dahulu gitu. Mata Idul Adha mah riweuhna kupat teh satos mencit. Nah, satos mencit karek riweuh kupat gitu kan. Nah, wisata acan mencit mah riweuh gitu. Nah, gitu. Jadi itu mah hanya kebiasaan-kebiasaan saja, Pak. Gitu. Jadi dina bab kupat. Kemudian yang selanjutnya pergi ke lapangan sunnah muakkadah. Jadi pergi untuk ke lapang itu Pak ketika hari raya Idul Fitri eta teh sunnah anu dianjurkeun pisan gitu. Bahkan perempuan-perempuan yang haid pun dianjurkan untuk keluar berangkat ke lapang. Jadi kita punya anak sedang haid gitu. Tong calik di bumi sok hayu urang keluar ke lapang. Karena ini dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Ummu Atiyah berkata, umirna bi an nukhrijal awatika wal huyadha fil idaini yashhadnal khaira wa da'watal muslimina wa ya'tazilul huyadhal musalla. Kami diperintah untuk membawa perempuan-perempuan yang dipingit dan perempuan-perempuan yang sedang haid ke lapang pada 2 hari Id, yaitu hari Idul Fitri dan Idul Adha. Mereka menyaksikan kebaikan dan dakwah kaum muslimin dan perempuan yang haid tidak duduk di saf tempat sholat. Kamu naon Pak tujuanna? 1, mendengarkan syiar Islam. Anu kedua, ketika berangkat itu menjadi syiar bagi orang-orang yang tidak melaksanakan sholat Idul Fitri gitu. Dan termasuk untuk orang-orang kafir bahwa umat Islam itu memiliki hari raya yang luar biasa gitu. Jadi ulah dugikeun hari raya batur kira di rame-rame, tapi nalika hari raya urang disepi-sepi gitu kan. Dugikeun kan henteu aya nu ngalaksanakeun sholat Idul Fitri gitu kan. Calik we gitu. Tapi aya nu rajin Pak, tiap tahun sholat Idul Fitri jeung Idul Adha gitu. Rajin eta mah gitu. Tapi sholat-sholat mulai henteu gitu. Alasanna kana yang minimal ge tahun kali aku sholat gitu. Gitu. Jadi dianjurkan sunnah muakkadah gitu. Sok isi-isi anu hedoge keluar gitu kan. Untuk mensiarkan bahwa umat Islam memiliki hari raya besar. Sedangkan dalam riwayat Al-Bukhari, Ummu Atiyah mengatakan, fayakunna khalfan nasi fayukabbirna bitakbirihim wa yad'una bidu'aihim yarjuna barakata dzalikal yaumi wa tuhratahu. Maka mereka kaum perempuan berada di belakang orang-orang yang bersaf, yaitu perempuan-perempuan yang haid, Pak.
gitu. Perempuan-perempuan yang nifas. Mereka takbir dengan takbir mereka dan berdoa seperti doa mereka dengan mengharap berkah hari itu dan kesuciannya. Jadi hari raya Idul Fitri itu Pak banyak keberkahannya gitu. Maka sok kurang manfaatkan ulah Ramadan hungkul gitu. Tapi hari raya oge banyak keberkahannya. Maka dianjurkan sok keluar, sok ngadoa gitu. Allah Subhanahu wa taala karena ada keberkahan di hari raya tersebut. Nah itu. Kemudian yang selanjutnya waktu takbir Idul Fitri. Nah, kapan waktu takbir Idul Fitri? Ini berbeda Pak dengan Idul Adha. Waktu takbir Idul Fitri itu sebenarnya di dalam hadis itu ba'da subuh ketika kita berangkat ke lapangan. Jadi bukan semalaman suntuk bertakbir. Itu Idul Fitri. Nah nanti Idul Adha baru. Idul Adha mah di tanggal 8 sampai tanggal 13 Zulhijjah. Jadi lama. Kalau Idul Fitri mah sedikit waktunya. Orang sabi tinggal. Pada hari Idul Fitri bertakbir dimulai sejak keluar rumah menuju ke lapangan dan berakhir ketika imam memulai sholat. Hadisnya, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u sautahu bitakbiri wa tahlili hala furujihi ilal idi yaumal fitri hatta ya'tiya musalla. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggikan suaranya dengan takbir dan tahlil pada waktu keluarnya menuju Id pada hari Fitri sehingga mendatangi mushola nyata kalapang tempat sholat Idul Fitri. Jadi ketika berangkat dari rumah ke lapang tah eta teh waktosna urang teh takbiran gitu. Jadi sanes ngobrol gitu. Dari urang mah keluar di bumi teh jempe gitu kan, untuk jempe ngobrol gitu. Jadi tidak sesuai sunnah gitu kan gitu. Jadi takbiran di Idul Fitri mah waktunya sebentar. Waktu kurang keluar pada kalapang teh tadi na waktu saya urang takbiran ayu bareng gitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, bari gigi urang teh Pak gitu kan. Di selama perjalanan itu kita bertakbir. Sehingga menjadi syiar gitu kan. Syiar itu kan bergema gitu kan di mana-mana gitu. Di dia nu keluar takbir, itu nu keluar takbir gitu kan sampai di lapang takbiran oke. Kemudian cara bertakbir itu tong dikomando, Pak. Ari urang mah kan dikomando. Gitu. Urang mah dikomando heula, nu kaiji, anu bereng gitu kan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Oh, kan gitu. Ente kedana semua gitu kan. Sok bareng sasarannya gitu. Jadi tidak perlu dikomando. Hanya nu ngomando teh diawali harus diingatkan. Mari kita sama-sama untuk bertakbir menggemakan hari raya Idul Fitri ini. Itu tidak perlu dikomando. Nah, nu langkung keras kan nu ngangomi gitu. Sok sasaranna 1 2 3 sama-sama Allah. Jadi terasa gitu Pak Idul Fitri teh gitu kan. Ada orang ada keluar di bumi gitu kan. Nah, tadi ngerokok gitu. Ya sok teu da naon bari ngerokok oke gitu kan. Tapi bari takbiran gitu. Seperti itu. Jadi kita jarang kan banyak. Ya. Di kita kan jarang. Keluar di bumi teh jempe kan orang mah gitu kan. Atau nanti ngobrol gitu. Kayak takbiran teh pas di lapang we. Eta ge nu takbir, ayo nu jempe we gitu tadi lapang teh gitu. Untuk takbir. Nah, seperti itu. Jadi mana gitu kan? Sunah Idul Fitri teh gitu. Nah, seperti itu. Jadi syiar Idul Fitri teh mana gitu. Tidak menggema gitu. Upami kurang dilaksanakan sunnah nama kan luar biasa. Keluar bumi takbiran, di itu takbiran, di dia takbiran, wah menggema gitu. Jadi takbir yang dianjurkan di hari raya Idul Fitri itu bukan semalaman suntuk gitu. Tapi ketika kita berangkat ke lapang, nah itu waktu-waktu takbiran Idul Fitri. Apalagi kan nanti akan bertepatan dengan gerhananya gitu kan.
Nah, 2 kali lah takbiran teh gitu. Ya gerhana ya Idul Fitri gitu. Tapi kita belum tahu ini kapan ya nana teh lebaran gitu kan. Kan Jumat, Sabtu atau pergi mundur Kamis gitu. Kamis barunya gerhana. Jadi kita belum, ya kita tunggu saja nanti keputusan banyak gitu kan. Upami Muhammadiyah makan tos. Muhammadiyah menentukan gitu kan bahwa Jumat mereka itu untuk Nahdlatul Ulama Persatuan. Nah, sudah ada surat gitu, tapi kita belum bisa memastikan gitu kan. Tapi tetap nanti keputusannya di akhir seperti itu. Nah itu. Nah untuk gerhana juga tolong kita syiarkan juga, jangan lupa karena siangnya gerhana naoge gitu kan, enjing kan tewengi gitu, yuk kurang sami-sami gitu kan syiarkan. Gitu. Kemudian dalam hadis yang lain nomor ke-9 hadisnya, kana yabdu ilal musalla yaumal fitri idza tala'ati syamsi. Umar berangkat pagi-pagi menuju musola pada hari Idul Fitri apabila terbit matahari. Fayukabiru hatta ya'tiyal musola. Beliau bertakbir sampai ke tempat sholat, yaitu lapangan. Summa yukabiru bi musola hatta idza jalasal imamu tarokat takbiru. Kemudian setelah sampai di musola, Umar bertakbir dengan para sahabatnya di lapangan secara bersama-sama. Dugikeun ka imam aya cali, kemudian nanti imam memimpin sholat, maka takbir berhenti. Tos we teu aya di takbir gitu. Jadi setelah sholat Idul Fitri itu tidak ada lagi takbiran gitu. Ulah ditutup ku takbir gitu kan. Tos Idul Fitri itu takbiran gitu kan. Ente Idul Fitri mah takbirannya ketika setelah selesai sholat, imam naik mimbar untuk memimpin sholat gitu kan. Untuk memimpin sholat sudah takbiran tidak ada lagi gitu. Itu untuk takbiran Idul Fitri. Ari diurang gitu. Takbiran Idul Fitri teh di malam kene gitu kan. Sampai ke subuh. Subuh ka siang. Idul Fitri itu gitu kan. Kayak pas ugahna teh pas beres Idul Fitri gitu lah. Jadi itu tidak kalau kita lihat dalam hadis ternyata sunnah untuk takbiran hari raya Idul Fitri itu yaitu ketika berangkat ke lapangan gitu. Jadi mari kita sama-sama untuk menggemakan hari raya Idul Fitri dengan cara bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adapun hadis riwayat At-Tabrani yang menerangkan takbiran semalaman suntuk derajatnya doi. Di dalam kitab Al-Jamaah Sigor jilid kedua halaman 274. Man ahya lailatal fitri wa lailatal adha lam yamut qalbuhu yauma tamutul qulubu. Siapa yang menghidupkan malam Idul Fitri dan malam Idul Adha tidak akan mati hatinya pada hari hati orang-orang menjadi mati. Ya kautamiana menghidupkan malam Idul Fitri dengan cara bertakbir. Tapi hadis ini tidak boleh diamalkan karena lemah sekali. Bahkan maudhu, palsu. Karena di dalam sanad hadis ini terdapat seorang rawi bernama Umar bin Harun As-Saqafi Al-Balkhi. Ali bin Al-Husain bin Al-Jundi Ar-Razi mengatakan, saya mendengar Yahya bin Ma'in mengatakan, Umar bin Harun itu al-kadzab, pendusta. Ia datang ke Mekah. Ja'far bin Muhammad telah wafat, tapi ia menceritakan menerima hadis dari yang sudah wafat itu. Gitu, menerima nasihatnya gitu kan tos wafat gitu, tapi biasa menerima hadis kan. Ali bin Husain bin Hibban, putra Ibnu Hibban mengatakan, saya mendapatkan pada kitab bapak saya dengan tulisan tangannya.
Abu Zakaria mengatakan, Umar bin Harun al-Balkhi anu ngariwayatkeun hadis eta, kadzabun, pendusta. Khobisun, buruk. Hadisnya bukan apa-apa. Aku telah membakar semua hadis-hadisnya. Tidak ada yang tersisa kecuali satu kalimat yang ada pada sampul kitab, dan aku pun telah membakar semuanya. Dan masih banyak komentar para ahli hadis yang menjarahnya, yang menilainya. Gitu, Pak. Di kitab Tahdhibul Kamal fi Asma'i Rijal jilid ke-20 hiji halaman 525, halaman 520 genap, halaman 520 genap, halaman 527, sareng halaman 528. Gitu. Jadi menghidupkan pada malam Idul Fitri itu hadisna ayat, cuman hadisna dhaif, bahkan maudhu, palsu. Gitu. Jadi untuk takbiran mah itu ketika keluar untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Sedangkan pada hari Idul Adha takbir dimulai sejak subuh tanggal 9. Jadi tanggal 8 teh untuk Idul Adha apa? Ba'da subuh nanti eta teh tos tiasa takbiran gitu. Jadi orang dibiasakan dibasakeun mana takbirana, yaitu ketika kita berjamaah untuk imam pimpin saat tos narek salat teh gitu. Untuk takbiran dengan jamaah gitu. Terus sempatkan gitu, Pak. Salami 4 hari gitu. 8, 10, 11, 12, 5 hari sampai ke tanggal 13. 13 Zulhijjah. Nah, waktu itu untuk Idul Adha sok mangga panjang eta. Bade wengi eta mah gitu kan. Bade siang silakan gitu. Nah, tanggal 13 berakhir kapan? Bada asar. Jadi bada asar atau serengsek. Berarti kan sampai hari-hari tasyrik kan. Gitu. Jadi sampai hari tasyrik. Nah, untuk Idul Adha lebih panjang. Kalau Idul Fitri singkat Pak takbiran gitu. Tapi untuk di sebagian masjid yang lain gitu. Untuk malamnya ya ente gitu kan. Ente aya takbiran, ya kecuali baru dapat ya tamah gitu kan. Ku baru dapat di bapak-bapak namanya. Kewe takbiran gitu kan. Tapi ulah duikeun ka dia malam itu gitu kan. Ini kalapang itu gitu. Di lapang itu mana siarna tuh gitu mah gitu. Teu aya siar sama sekali. Kemudian yang selanjutnya lafal takbiran. Nah, bagaimana lafal takbiran? Dalam Fiqhus Sunnah jilid pertama halaman 275, Ibnu Syaibah jilid pertama halaman 489, Kitabul Athar jilid pertama halaman 60, Al-Hujaj Isyaibaini jilid pertama halaman 308, nomor 367 diterangkan bahwa lafaz takbir itu sebagai berikut. Pertama, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahil hamd. Takbirna 2 kali, bukan 3 kali. Aya redaksi anu 3 kali, cuman tidak sampai walillahil hamd. Anu 3 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabiro. Eta teh nu 3 kali takbir. Gitu. Jadi upami bade anu nganggo 3 kali takbir, berarti dugikeun kabiro. Upami hoyong anu nganggo la ilaha illallah wallahu akbar, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd, berarti 2 kali. Ayeuna urang salami ieu nganggona 3 kali takbir. Sareng nganggo anu panjangan eta, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kayak di mana tah hadisna gitu. Ternyata aya hadisna, Pak. Cobi tinggal. Adapun takbir dengan lafal yang pertama dengan 3 kali takbir hadisnya tidak sahih. Hal ini diterangkan di dalam kitab Irwaul Ghalil jilid ketiga halaman 124, 125, 126. Hadisnya an Jabir bin Abdullah, dari Jabir bin Abdullah qala, ia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
idza shalla subha min qadati arafata yaqbalu ala ashabihi fayaqulu ala makanikum wa yaqulu. Rasul sholat subuh pada waktu pagi di Arafah. Beliau menghadap kepada para sahabatnya seraya bersabda, diamlah di tempat kalian. Wa yaqulu, kemudian beliau mengucapkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di luar, La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Nasruddin Al-Albani mengatakan, sanad hadis ini wahin jiddan, sangat lemah. Di dalam Nasbur Royan jilid kedua halaman 224, Ibnu Al-Qattan berkata, Jabir Al-Jaufi, salah satu periwayat hadis tersebut jelek kepribadiannya. Dan ada juga rawi Amr bin Samar, lebih jelek lagi, bahkan ia termasuk orang yang celaka karena ia dinyatakan sebagai pendusta. Sedangkan oleh Al-Bukhari dan Abu Hatim dinyatakan munkarul hadis, hadisnya diingkari. Dan untuk redaksi takbir yang 3 kali takbir kemudian memakai kepanjangan sampai walillahil hamd, nilai hadisnya dhaif, sangat lemah. Anu shahih mah 2 kali gitu. Nah, anu 3 kali mah anu shahih nyata sampai kabiro gitu. Diurang anu familiar 3 kali takbir. Setelah diteliti ada hadisnya, tapi ternyata hadisnya dhaif. Anu 3 kali takbir mah eta. Cuman upami kurang dianggo di urang, rada aneh gitu. Karena tidak terbiasa dan belum tersebar untuk kajian ini gitu. Oh, cobian we. Da tenan naon da sobi gitu kan. Cuman kayak Bapak upami ditaros kudu siap gitu enggak jawab. Itu nah gitu takbiran teh gitu. Ya gitu. Sudah siap. Seperti itu. Cuma di orang acan familiar hunkul gitu. Harusnya ini sudah menjadi pengetahuan bagi umat muslim gitu. Untuk takbir gitu. Kenapa Pak sampai dikaji masalah ini? Karena ini penilaian ibadah gitu. Jadi upami orang nilainya ibadah, maka seberusaha mungkin orang kada sesuai ibadahnya gitu. Dengan apa yang Rasulullah SAW contohkan kepada kita semuanya, sehingga kita menjadi maksimal ibadahnya gitu. Ulah dudikeun nalika urang ibadah tapi ternyata teu acan maksimal dina perkara ibadahna gitu. Pami di dia sabaraha kali Pak takbiran? Iya. Nah, gitu. Langsung komat. Oh, gitu. Komat. Ya komat kan. Melada lepat. Pengikutnya. Oh gitu. Sangat sama hilafun. Oh, semangat teh. Zaman Covid ya. Iya, Zaman Covid. Bingung mereka ngomong. Nah itu Pak. Jadi itu untuk lafal takbiran. Gitu. Itu untuk lafal takbiran. Nah termasuk saya juga di Permata Hijau itu sebelumnya ada yang tiga karena mic-nya diserahkan ke saya itu sok saja takbiran. Karena diduakeun takbiran gitu. Ikut gitu. Dan sebetulnya mah kumaha anu mimpin gitu. Jadi kumaha anu mimpin awan gitu. Jadi cuman ini perlu disampaikan gitu. Jadi perlu disampaikan dikhawatirkan memang menjadi kesalahpahaman karena memang ketidaktahuan tentang lafal takbir ini. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya sholat Id dilaksanakan di lapang.
Pelaksanaan sholat id yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu di lapangan atau tempat yang luas kecuali bila tidak ada satupun atau dalam keadaan darurat. Nah boleh sok di masjid, contoh di masjid ada ayat lapang gitu kan, hujan gitu kan, seperti itu gitu. Dalam keadaan darurat kan hujan ya coba gitu kan. Soalnya kalau memang tempatnya mumpuni gitu kan, tos hujan teh garing, itu keren gitu kan. Tapi dari orang mah pas hujan teh beceh cepreng gitu kan, ledok dipaksakan kan karena jadi kotor. Nah jadi boleh kalau kondisi-kondisi seperti itu. Tapi upami ternyata steril kene, diusahakan di lapangan gitu. Kita diusahakan di lapangan. Orang cabi tinggal. Adapun hadis riwayat Imam Abu Dawud, Ibnu Majah, Al-Baihaqi dan Hakim yang menerangkan Rasulullah SAW pernah sholat id di masjid atau satu kali ketika turun hujan. Hadisnya doi. Karena ada rawi bernama Isa bin Abdullah A'la bin Abu Farwah. Ia seorang rawi yang majhul, tidak dikenal. Demikian juga Imam Az-Zahabi mengatakan hadis ini munkar. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan pada sanadnya terdapat kelemahan. Dan upami diurang hujan, kondisinya memang tidak memungkinkan gitu, Pak. Nah, kondisinya naon namina teh eta mah darurat kalebetna gitu, boleh gitu, Pak. Tempat-tempat anu memang steril gitu. Tapi jangan berlandaskan kepada hadis ini. Karena hadis ieu mah anu disebutkan bahwa Rasulullah pernah sholat id di masjid karena hujan, doi gitu. Tapi upami kajantanan ka urang, hujan, kemudian lapang tidak memungkinkan untuk dipakai sholat Idul Fitri, nah kondisinya darurat itu gitu. Memang nggak di masjid oge teh jantan perkawis. Tetapi ngetos urin itu aya lapangan di urang teh gitu. Boleh di masjid, silakan. Tapi sebisa mungkin di lapangan. An Abi Hurairah annahum ashabahum matorun fi yaumi idin fa shalla bihimun nabiyyu sholatal idi fil masjidi. Dari Abu Hurairah, sesungguhnya para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditimpa hujan pada hari Id, maka Nabi sholat mengimami mereka sholat Id tersebut di masjid. Gitu. Nah, hadisnya dok. Jadi tidak perlu berlandaskan kepada hadis ini, tapi kondisinya karena kondisi darurat. Gitu. Kemudian yang selanjutnya. Untuk sholat id tidak ada qobliyah dan ba'diyah. Aduh. Pasti. Ada tong semangat teuing. Tahya lampar teh sajadah jauh saja. Datang ka lapang ngamparkeun sajadah salat 2 rakaat salat naon aya tahiyat lapang eta Aya salat duha pengelaan dihilangkeun. tahiyatul masjid sanes di masjid gitu di lapang gitu. Jadi tahiyatul masjid mah upami di lebat masjid. Idza dakhala ahadukum fil masjidi fala yajlis hatta yusolli rakaatain gitu. Apabila salah satu di antara kalian masuk ke masjid, janganlah duduk terlebih dahulu sampai sholat 2 rakaat. Tah eta anu dimaksud sholat tahiyatul masjid. Ida dakhala lebet Pak ka masjid gitu. Jadi upami lebet ka masjid, ruangan masjid boleh tahiyatul masjid gitu. Silahkan gitu. Ayeuna nu Jumatan oge tah, kade bapak-bapak Jumatan gitu. Ari ngamparkeun di luar, jol salat we 2 rakaat, salat naon? Kan gitu, tahiyatul masjid mah dari luar masjid. Ari di teras di lebat masjid sanes, Pak? Sanes berarti teu aya tahiyatul masjid di luar masjid. Paham sampai sini? Keras. Jadi ruangan masjid gitu. Nah, kalau dimaksudnya aya ruangan nanti. Iya, sebelumnya kayak. Meskipun naon namina teh aya hadis umum, Pak. Jadi ada hadis umum yang menerangkan ja'alallahu lil ardo masjidan. Allah menjadikan bumi untuk itu sebagai masjid.
Tapi masjid di dieu dina hadis eta sanes masjid anu tos terbentuk ruangan sanes eta mah gitu. Tapi anu dimaksud yaitu bumi dijadikan untuk Rasul itu tempat sujud gitu. Jadi sholat di mana wae oge sok silakan mangga. Itu selama di tempat-tempat yang dilarang oleh Allah. WC, kandang, kuburan, itu kayak Ayo kuburan. Aku sahur ini siapa? jadi tekengeng eta mah gitu. Jadi di mana wae silakan. Tapi berkaitan dengan 2 rakaat di masjid, tahiyatul masjid ta eta mah berkaitanna sareng masjid anu tos dibangun gitu. Karena redaksi oge tidak ada pola gitu. Nah, kemudian untuk Id sudah jelas tidak ada Pak gitu kan. Komo kami salatna di lapang gitu. Ayeuna itu cenah teu tahiyat masjid cenah teu nya eta qobliyah cenah gitu kan. Teu ayat aya qobliyah. Gitu. Kajabi pami syukrul wudu sok boleh. Nya urang mah husnudona kadinya. Syukrul wudu. Gitu. Husnudona mah kadinya. Nah, coba tinggal hadis naga. Kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma idin. Rasul pergi ke lapang pada hari raya Id. Fa shalla rakaataini. Kemudian Rasul sholat 2 rakaat. Lam yusolli qoblahuma wala ba'dahuma. Tidak ada sholat sebelumnya ataupun sesudah. Terus naon atuh eta 2 rakaat? Naon eta 2 rakaat? Sholat Id eta gitu. Jadi Rasul berangkat ke lapang, kemudian Rasul sholat 2 rakaat. Nah, anu dimaksud sholat 2 rakaat teh nyata sholat Id. Di pasien korinah kan selanjutnya lam yusolli qoblahuma gitu. Rasul tidak sholat sebelum 2 rakaat itu dan Rasul tidak sholat setelah 2 rakaat itu. Anu dimaksud nyata sholat Id. Sata acan sholat Id aya sholat, satu sholat Id aya sholat. Di urang mah luar biasa gitu. Semangat Ngamparkeun sajadah sholat 2 rakaat. Jadi bener teu aya nya. Kemudian selanjutnya tidak ada azan dan iqamah untuk sholat Id. Lam yakun yu'adzanu yaumal fitri wala yaumal adha. Tidak dikumandangkan adzan pada sholat Idul Fitri juga pada Idul Adha. Gitu. Pamit aya adzan moal aya qomat teu kenging diqomatan. Adzan mah kan sholat wajib gitu. Nah, jadi teu aya imam tuh gitu kan qomat lah maulah gitu kan. Sampai darwe atau mam gitu kan. Langsung sehingga nama hilapan hari hilapan menyantun namun. Kemudian waktu sholat Id, waktu pelaksanaan sholat Idul Adha agak pagi, sedangkan Idul Fitri sedikit agak siang, sebab menunggu para amilin yang masih membagikan zakat fitrah. Nah ini menjadi catatan. Simberi bainaros pami di dia zakat fitrah dibagikan. Sebelum sholat Id sisir nama. Alhamdulillah. Berarti bagus. Sesuai sunnah. Jadi ulah dugikan ngabagikan zakat fitrah teh asar. Asar satu acan hari raya gitu. Kata Nabi malam. Jadi redaksina kan pembagian zakat fitrah. Bapak upami bade ngaluarkeun zakat fitrah di awal Ramadan oge boleh silakan. Boleh. Tapi sanes ka mustahil. Panitia zakat. Kan di panitia gitu. Jadi untuk mengeluarkan zakat mah mangga wae tapi sanes ka mustahil tapi ka panitia gitu. Karena Rasul menganjurkan urang ngaluarkeun zakat teh sehari, 2 hari sehari satu acan Idul Fitri sok kumpulkeun ka panitia zakat ulah mepet teuing karunya ka panitia gitu kan kamu ngurus zakat. Nah, setelah dikelola oleh panitia amil zakat iraha ngabagikeun di hadis. Nah kan kieu paredaksina yaumal fitri qabla furujin nasi ilal musalla.
pada hari Idul Fitri sebelum orang-orang keluar untuk menuju tempat sholat Idul Fitri. Gitu. Satu acan kalapan. Berarti kan pada subuh. Gitu. Jadi pada subuh itu dibagikannya gitu. Akhirnya redaksina yauma tos jelas kan hari gitu. Hari tanggal 1 Syawal Pak perubahanna kira maghrib gitu. Ayeuna upami maghrib berarti kan tos tanggal 1 Syawal. Nah, dibagikan malamna gitu. Hari maghrib kategori yauma sanes. Hari sanes. Nah, kita upami ayeuna pamadegana dan penting mah tos lebat kana 1 Syawal gitu. Mata seueur anu gaduh pamadegan lebat kana 1 Syawal ti wengi keneh tos dibagi. Padahal redaksi hadis yauma hari gitu. Upami maghrib mah sanes yauma kadana Lailatul Fitri. Malam Idul Fitri kan gitu. Ada yang mudik cenah heula keun. Nah, ini wayana kamu ambilin mah bertanggung jawab penuh dalam pengurusan zakat. Ya mau ayah dia ya kemudik. Jadi untuk ambilin mah wayana gitu. Itu kesempurnaan ibadah orang-orang yang memberikan amanah kepada amilin gitu. Simpel, nah, mangga ditampi gitu, wayahna gitu kan, ada amil, mah konsekuensi, mata di awal kan, gitu kedah papayitan siap gitu. Balik. Tapi dia Pak, ulah jadi kecil hati pedah kurang sieun teu kaburu mudi. Dari mana orang ngurus oge pahalana ageung gitu. Oh, deko. Pahalana ageung tenang we gitu. Nah, ini perlunya amil zakat itu bukan hanya bermodalkan semangat ngumpul-ngumpulkeun zakat gitu atau ngurusna, tapi perlu dilandasi dengan keilmuan gitu. Karena urusan ibadah gitu kan aya tata cara anu tos baku anu memang ditetapkeun ku Rasul gitu. Jadi ulah dengan alasan tuh nu narima oge rek mudik gitu kan. Aku jadi iraha dibagikeun teh gitu kan. Itu tidak bisa merubah sunnah Rasul Pak dengan alasan itu gitu. Jadi teu aya. Aduh betul moal kaburu masakna gitu kan, moal kaburu mupat gitu. Ulah ku zakat fitrah atuh ari hawatos hukupat mah henteu mupat mah sok atuh kasihan sodako gitu. Meh kaburu gitu. Karena zakat fitrah mah ada ketentuannya, ada ketentuan. Gitu. Jadi sok gitu kan. Nah seperti itu. Jadi zakat fitrah itu yaumal fitri qabla khurujin nasi ila musalla. Nah upami dikategorikeun hari, mana hari teh gitu kan? Setelah subuh, nah itu namanya hari. Gitu. Dan tos hari ya kan. Gitu. Jadi sebelum orang-orang keluar untuk menuju sholat Idul Fitri, nah kurang terus dibagi. Diurang merasa berat untuk membagikan teh dari emutan gitu. Ternyata hari terus dikawitan ada itu lah. Ringan, we cepat dari lami. Maka anu penting teh naon data mustahik 1 hari sebelum lebaran teh tos aya. Suruh dia bisa bililah, Alhamdulillah bisa bililah. Jadi data mustahik teh tos aya diurangi. Nah, tos beres wengi keneh gitu. Wengi keneh tos beres. Saha wae anu bertanggung jawab di lokasi ieu, pasikeun ka anjeunna gitu kan. Mangga dicana ka bumi oge teu naon, tapi engke dibagikeun anjing-anjing gitu. Pada subuh gitu. Seperti itu. Wah, eta mah teknis gitu kan. Tapi anu pembagianna nyaeta pada subuh. Qabla furujina isi hilal. Ada yang ditanyakan? Balik. Ribu saya ke bumbulang. Iya Pak. Baik. Jata Idul Fitri mah mangga gitu rada siangan oge supaya aya jarak kamu ambilin teu rusuhan teuing gitu. Jadi kamu ambil teh ngabagikeun oge. Saat kumaha upami anu nampina ternyata teu aya. Gitu. Bias dititipkeun, biar sok dititipkeun gitu. Nu penting diambil tos lepas gitu, Pak. Diambil tos lepas udah dicecepeng, diambil keneh gitu kan, dicecepeng we gitu. Tah engke pas 2 hari pulang, karek dipasikeun ieu zakat fitrah, tanah zakat atuh eta. Kata kali jadi bener Sudah terus. Tos gitu. Nah, jenengan eta. Terus, jatan salat Idul Fitri mah lebih siang sok mangka gitu.
Karena kan di orang tabu tujuhnya. Idul Fitri tabu tujuh. Gitu. Sambutan kami. Oh, sambutan. Sambutan RW. Itu kan sakan tenang ya, itu jantan imam. Ayo apapun juga. Tadi pesnya ayo bedakan. Ya, kita lanjut. Coba orang tinggal di hadis. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yusolli binal fitro wa syamsu ala kidi rumhaini wal adha ala kidi rumhin. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat Idul Fitri mengimami kami ketika tinggi matahari seukuran dengan ukuran 2 anak panah dan salat Idul Adha seukuran dengan 1 anak panah. Dan hartos nama Idul Fitri malangkung siangan, Idul Adha mah enjing-enjing kene gitu. Supados ngurus eta kurban ge henteu kasiangan teh meskipun masih aya hari-hari tasrik kene gitu. Tapi anu bade ngurus dina dinten eta supados henteu terutama aya sunah teh nyaeta tadi tuang belah. Kan ada kupat lah pogi. Lanjut. Kaifiat sholat Idul Fitri, takbir 7 dan 5. Secara umum, sholat sunnah 2 rakaat Id tidak berbeda dengan sholat Jumat. Tetapi pada sholat Id ada 12 takbir. 7 takbir pada rakaat pertama dan 5 pada rakaat kedua. Sebagaimana riwayat oleh Amr bin Shu'aib dari bapaknya, dari kakeknya, ia berkata, Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kabbaro fi idin sintai asyrota takbiratan sab'an fil awwali wa khamsan fil akhirati. Sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam takbir pada sholat Id 12 kali takbir. 7 kali takbir pada rakaat pertama dan 5 takbir pada rakaat kedua. Dan kadek anu jantan imam ulah ngalamun. Sidik ya mah. Sajen ari bari ngitung kumaha ya emang kudu dihitung atuh teh kitu mah. Emang kudu dihitung sok we bari ngemutan Allahu Akbar hiji gitu. Allahu Akbar 2 gitu. Sempoang mah sempoang. Mangga dah pamit tadi itu mah kumaha teu da terang gitu kan. Bari dihitung we gitu kan diemot-emot 7 kali. Upami nu hilap kumaha takbirna geus sakali. Allahu Akbar jol Fatihah kayak gitu. Emotan we subhanallah. Nganu hawatos teh eta imam nanya eta bisi ngalamun gitu kan naon nu di subhanallahan gitu kan. Nah, cuman Pak ada praktek yang perlu kita perhatikan. Jadi, saat hari rakaat anu kadua takbir 5 kali teh dihitung waktu di mana? Kan gitu nya. Upami anu pertama mah jelas, takbiratul ihram pertama. Allahu Akbar, 1, Allahu Akbar, 2, Allahu Akbar, 3, Allahu Akbar, 4, Allahu Akbar, 5, Allahu Akbar, 6, Allahu Akbar, 7 gitu. Tangke rakaat anu kadua. Tangan pertama takbir hiji teh nu mana? Kan gitu. Nah, sudah terbilang itu, Pak, waktu kurang ngawitan cetak Allahu Akbar hiji, Allahu Akbar 2, Allahu Akbar 3, Allahu Akbar 4, Allahu Akbar 5. Gitu. Dan waktu cengkat Allahu Akbar eta teh. Ya ini perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada yang menyebutkan bahwa ketika bangkit dari rakaat pertama itu mah sebagai pembukaan takbir untuk rakaat kedua gitu. Jadi kekaitannya pas takbir deui Allahu Akbar gitu. Nah itu mah perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Kumaha tuh tuturkeun mah imam gitu. Imam kumaha. Kecuali kalau kita nanti imam da urang nu dituturkeun. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya membedakan jalan.
Dan upami urang angkat Pak, pertama teh ka jalan eta, tah pas uing nanti kudu beda jalan. Apa? Gitu. Bagus berarti. Udah jalan, tadi dianjurkan. Itu Jadi dianjurkan kembali dari lapangan melalui jalan yang berbeda dengan jalan yang digunakan ketika pergi menuju ke lapangan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam idza kana yaumul idin khalafa tariqo. Nabi apabila hari Id beliau membedakan jalan. Angkat nama kadinya, uina beda dulu. Kamu naon Ustaz gitu kan? Siar Pak. Gitu. Siar gitu. Hari teu aya deui jalan mah. kan dinyadai. Kadinya deui. Bingung. Ada yang musuhnya. Ulah maksakeun teuing. Nembrak nu batur. Dari taya di mana? Maka jadi pami aya deui seueur jalanna. Nah, sok ka mana deui gitu. Sapertos gitu. Tapi anu memang menuju jalan rumah sendiri gitu. Orang lain. Bakal mana bae. Nah, itu. Jadi dianjurkan. Itu sunnah, Pak. Gitu. Ini sunnah. Ya cenah Ustaz, dari pas angkat di belah kiri gitu kan. Pas uihna belah kiri belah ditu gitu. Berbeda. Nah, sanes eta nu pami urang gang ieu engke uihna ka gang kitu gitu. Pami teh aya-aya teh mah sesuai di dinya. Ya, biasa kan angkat di dia gitu kan uihna ngeuring gitu. Ke jalan saya. Di agenda. Jangan saya dibiak. Nah, terus yang selanjutnya doa tahniah. Napa nu dimaksud tahniah teh? Kesenangan, kebahagiaan, tahniah. Gitu. Nah, naon doana taqabbalallahu minna wa minkum. Nah, jadi yang diucapkan sesuai sunnah gitu banyak di hari raya teh sanes minal aidin wal faidin. Artinya mohon maaf lahir dan batin teu nyambung eta teh Pak gitu. Hari Arab eta hari artinya eta tepuguh gitu kan. Jadi minal aidin wal faidin ini tidak termasuk dari sunnah. Jadi upami orang pendak sareng rencangan pas atas rengse salat Id kan urang teh kebiasaan musafah banyak gitu kan. Berjabat tangan gitu kan saling mendoakan gitu kan. Taqabbalallahu minna wa minkum. Gitu. Tos cekap dugikeun kadinya. Ada kenging ditambihan. Upami ditambihan janten riweuh Pak. Mohon riweuhna kumaha? Yang sudah dicukupkan oleh Allah itu semua mencakup gitu kan, semua amal ibadahnya iya kalau dihususkan siamana wa siamaku atau berarti saung hungkul Allah berarti kada kali itu kada dilanjutkan tarawehana mana ya zakatna mana atau disebut mata kada dihususkan deui da atos mencakup semuana gitu upami nganggo siamana wa siamakum kada aya tarawehna tarawehana wa tarawehakum gitu kan. Sodakotana sodakot akum. Nah, mana kalau sadar itu beda. Ya kan tos taqabbalallahu minna. Itu teh mencakup sadaya amalan, Pak. Mau aya di sasi Ramadan gitu kan ukuran di amal. Mudah-mudahan Allah nampi sadaya amalan abdi sadaya sareng anjeun kitu. Tos eta mencakup sadaya naon. Teu ada disebat. Kurang panjang teh ya. Gitu. Saprati panjangan jadi riweuh. Nah, terus kumaha walerna upami urang didoakeun taqabbalallahu minna wa minkum. Waler taqabbalallahu minna wa minkum deui gitu. Walama sami gitu. Karena itu mah doa kita itu mengucapkan rasa tahniah gitu. Banyak gitu. Jangan urang teh silih doa taqabbalallahu taqabbalallahu minna wa minkum gitu. Ieu pesantren di mana tah? Nah, eta. Terus kebiasaan kita bermusafahah, mangga pamegat ka pamegat, ka istri ade ulah. Gitu. Cipik. Karena sanes mahram tidak boleh. Kecuali ka mahram. Nah, silakan. Hari kanu sanes mahram mah jangan. Ini la usafihun nisa. Sesungguhnya aku tidak bersalaman dengan perempuan. Nah, bahkan di hadis anu sanes Rasul ngawulingakeun an Muqil ibni Sayarin dari Muqil bin
Yasar. Qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la an yut'ana fi raqsi ahadikum bi mikhyatin min hadidin khairul lah min an yamassa ra'atan la tahillu lahu. Sesungguhnya ditusuk kepala salah seorang dari kamu dengan jarum dari besi lebih baik daripada menyentuh wanita yang tidak halal baginya. Aku mau ya. Kan dikasih upah bisa salaman. So laki-laki dengan laki-laki mah gitu. Tapi sareng istri mah kayak heula saheula ya bersalaman teh gitu. Di urang aya kebiasaan nya kieu mah tapi nyuruntul. Dah ulah ditampi gitu. Kok kieu? Itu obat ya jadi. Gitu. Jangan orang ngajaga gitu kan ya. Dan tasawuf Rasul, orang tong wakanya pembatur heula isi anu bukan mah ojo seuleuh we tah masyarakat ku beusi gitu. Kuat henteu gitu. Lamun teu kuat wani-wani nyepeng mah. Gitu. Jadi kecuali kepada mahram gitu kan, mahram mah enggak saudara memang ikatan mahram ya gitu. Kecuali itu sok gitu kan. Yuk obat sudah dipoto. Nah itu Pak beberapa hal tentang adab sekitar Idul Fitri gitu yang memang perlu kita ketahui. Jarang ada yang membahas tentang hal ini. Ternyata sangat banyak sekali hal-hal yang harus kita perhatikan agar menjadi sempurna ibadah kita sebagai pelengkap bulan Ramadan. Nah itu saja mungkin yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya untuk kita semua dan mudah-mudahan menjadi bekal ilmu sehingga kita bisa mengamalkannya. Enggak bila ya Pak Tarusan ya kasih 7 menit nih. Iya tadi dikerjakan. 7 menit. Nah, Masuk nggak? Tadi kan disebutin ya keutamian membagi zakat fitrah di mana waktu subuh sebelum pelaksanaan Idul Fitri. Kita kan mengacu pada keutamaan juga. Dalam lainnya misalkan itu kan kebutuhan masyarakat orang kecil orang miskin mereka itu kan ada sebagian yang belum kebeli bajunya, misalkan persiapan untuk makannya. Nah, andaikan melihat hal yang demikian, kenapa harus misalkan dibagiannya subuh? Padahal kan waktu subuh itu adalah waktu yang sudah mepet. Orang gitu tutupnya. Berarti nah, itu alasannya kenapa gitu kan? Seharusnya misalkan besoknya hari raya, nah misalkan pagi-paginya udah dikasihkan misalkan. Mohon. Kenapa enggak? Ya. Itu menjadi alasan klasik banyak bagi para pengurus zakat gitu. Sebetulnya bisa diantisipasi kalau memang kekhawatiran bahwa orang-orang yang tidak memiliki khawatir tidak memiliki makanan atau ternyata tidak bisa belanja gitu. Sanes dinu zakat fitrah jalan sodako gitu. Mangga pasihkeun gitu. Eta upami di mana aya zakat anu zakat teras masihan sodakona tah punten antawi sodako sareng zakat teh teh yang dihijikeun bisa iya tah upami dina bab sodako silahkan dialokasikan sebelum gitu kan pada iraha wae oge dipasihkeun oge tidak akan menjadi mengurangi nilai sunnahna zakat fitrah gitu. Karena aturan sudah memang ditentukan oleh Rasulullah SAW dengan alasan itu dan berkaitan dengan urusan dunia, mual tiasa berubah gitu. Seperti itu. Jadi yang perlu kita perhatikan itu karena kepentingannya kepentingan duniawi
yang seharusnya memang tidak ada ikatan sama sekali dengan ibadah Idul Fitri gitu. Persiapan kupah, kemudian baju baru di lebaran gitu kan. Nah, itu tidak ada sama sekali kaitannya, itu hanya sebagai bonus saja dan kebiasaan kehidupan kita selama ini gitu kan. Nah, maka untuk ketentuan pembagian zakat fitrah itu tidak bisa menjadi alasan untuk merubah aturan Rasulullah. Nah, di kita diberikan pengumuman untuk menerima zakat dan infak. Otomatis ayam infak. Nah, di bab infak sareng sodako itu bisa dialokasikan sebetulnya. Gitu. Di luar dari zakat fitrah. Mangga eta mah konsepnya siga kumaha? Apakah kita sudah tahu orang yang mana yang memang betul-betul tidak memiliki makanan pada hari itu? Kemudian apakah kita sudah tahu orang yang mana yang memang betul-betul tidak bisa membeli baju pada hari itu? Gitu. Upah memang tos aya data jelas, sok kurang pastikan berarti wayahna eta infak sodako teh dialokasikan sebelum zakat fitrah dibagi. Itu untuk mengantisipasinya. Gitu. Seperti itu. Jadi tetiasa ngarobi ketentuan sunnah zakat fitrah pembagian gitu, dengan alasan itu. Kecuali ada nas yang lain yang lebih kuat yang bisa menguatkan untuk membagikan sebelum sholat Id pada subuh. Inten-inten ayat-ayat gitu. Untuk menjadi satu alasan untuk menguatkan dibagi kanan ke gitu. Sabar pas. Dan karena rata-rata salami ieu pasti sadayana alasanna teh eta gitu. Di mana-mana itu alasannya. Karena biasa dimanfaatkan gitu kan. Moal kabujang di pasarna, moal kabujang dibalanjakeun gitu. Nya kamonon atau ya infak sodako gitu kan diinformasikan gitu. Sapertos. Nah, itulah pamanten kirang langkung nama itu. Tapi tidak sedikit juga di kita di Indonesia yang banyak membagikan di malam hari gitu. Nah, alasannya naon gitu kan. Silakan. Tapi rata-rata ya mayoritas beralasan sami gitu kan di mana-mana gitu kan alasan ada. Cuman untuk alasan itu tidak bisa merubah ketentuan sunnah Rasulullah SAW. Dan wayana kanggo amil mah yaitu gitu kan. Jadi konsekuensi amil itu pengurus zakat itu sudah betul-betul diamanahi oleh penitip gitu. Nyatan anu nyimpen zakat eta teh tos mempercantenkeun segala rupina anu nitip mah nu penting hoyong sempurna ibadah. Zakat ulah dugikeun satahun sakali zakat fitrah ternyata tidak bernilaikan zakat fitrah. Simkuring di pun Bapak di mana yang teh rancang indah asal dibagi. Gitu. Alasanna naon? Amilna marugi. So, pada kumaha alasannya seperti itu gitu. Apakah dengan alasan mudik jadi sunnah Rasul gugur? Gitu kan. Kan itu tidak logis gitu kan. Jadi tidak bisa merubah sunnah Rasul dengan alasan mudik. Padahal temudik oke da Idul Fitri mah jadi mah. Ya, gitu. Seperti itu. Jadi dibagikan nanti asa. Padahal namanya nanti hari nu malam mah rada hartos tanggal hiji gitu kan Syawal masuk Idul Fitri gitu. Seperti itu. Tapi menu asar gitu. Hari asal tos tanggal hiji Syawal acan. Acan Ramadan kene gitu. Pertarosana nilainya jadi zakat fitrah atau nabi. Hari nitipkeun mah di asar kene oge teu naon sok we titipkeun ka amil zakat. Cuma diambil kan. Kan kayak bagikeun gitu. Seperti wayah diambil mah ketentuan pembagian zakat mendistribusikan zakat. Hari urang mah sebagai pengeluar penitip zakat mah sok we diirang hawalan. Sapertos. Nah itu pagi irang langsung. Nah itu jantan perhatusan kamu urang gitu kan tugas bersama untuk amil gitu. Jadi memang perlu pengetahuan tentang keilmuan zakat fitrah, perlu mumpuni sehingga amanah yang dibebankan kepada kita itu kita sudah siap di awal kan gitu. Dan ulah dugikan diamanahan tapi ternyata ketika untuk melaksanakan sesuai sunat kurang berat gitu. Berarti orang teh akan siap dan ambil zakat. Siap bogi. Kan wayahna kanggo amil gitu. Amil mah tenang we. Da pahalana oge agung tuh gitu. Agak pahala. Pada mudik ka mana kok?
Oke, ngawartos tenang. Kenapa personil nate ulah saha di pami di dia apa pembagianna ka mana wae? Lingkungan sekitar. Gitu. Otomatis kan lingkungan sekitar mah data-data ti RT, tanah PRW. Nah, RT RW teh wayah Nah, aja beurang kena ikut serta gitu. Seperti itu. Tadi jadi tadi surat ya. Tadi kan di biasa diwakilkan. Ya misalkan Nampi. teknisnya napi gitu ya. Biasa mereka ieu antena we Mohon. di ieu ijabkeun nang Sadayana gitu. sadayana gitu. Mohon. RT aya hak napi zakat. Anjeunna statusna Perwakilan mewakilkan Iya. wargana gitu biasa. biasa. Gitu. Maksudnya dititipkeun ke RT. Didugikeun teh ku eta teh. PRT na Ku RT na ieu. karena panginten ku ada ke siang na panginten serius. Nya janten naon namina teh nitipkeun zakat sebagai perwakilan ke RT boleh gitu kan. Tos serahkeun wae RT gitu kan ka RT. Upami RT na janten amil tah ieu nu berate gitu kan. Oh. Bayana teh RT kada dititipkeun ka saha gitu kan. Ka penerima zakat sanes. Sapertos gitu. Dan tapi kan RT ge aya hak amil kan menerima zakat Ya. gitu. Nah, enten RT nanti kurang dititipkan ke RT boleh sok we dititipkeun gitu kan ke RT bahwa ieu teh si anu gitu. Nah, berarti kan tos lepas tah zakatnya tos kadistribusikan biasa gitu kan. Kewe ku RT dipasikeun kan gitu. Seperti itu. Dan yang penting pendistribusiannya tos rengse ketika waktu sholat subuh seperti itu. Anapun upama memang ternyata tatanggina aya nu tiasa nampi, maksudnya tatangginakeun titipkeun gitu. Kewe ku anjeunna dipasikeun gitu kan kirahana da tos dipasikeun pada subuh ini kan oge gitu seperti itu. Itu sudah terserahkan gitu ya teman. Seperti itu. Eta. Ieu teh nande sambil sama tadi panginten. Anu kahiji ketika kemudian dititipkeun ka RT sanes hiji, tapi sadaya warga misalkan sa RT teh nu keningna 20 jalmi. Ditampi ku RT teh panginten 20 jalmi saat itu teh. Anggaplah si RT na termasuk sebagai amilin. Tapi memang katitipan terus RT na teh dibagikeun ke RW sanes marudi kata napi dinten ka 2 sawal. Eta nu kahiji. Anu kedua memang permasalahan zakat di kapungkur adalah dari amilin sareng mustahik setelah zaman duka iraha ngawitan aya istilah mudik gitu panginten. Sehingga kadang yang menjadi alasan klasik itu kitu. Mun teu ambilna rek mudik sakapun mah RT ge sok nyuhunkeun ieu da nu mustahikna oge bade mudik gitu. Nah, eta teh sapertos itu selalu jadi alasan klasik lah di beberapa tempat mah. Terus anu salanjutna kapungkur basa nuju abdi ka amanatan janten pengurus zakat di dieu nya terus dikondisikeun wengi ngahaja malihan mah naon teh biasa nama siang keneh terus diberesan gitu nya. Tah kaskarasan pas biro di nu ka amanatan mah ngahaja wengi da misalkan tos disiapkeun ti siang keneh nya siang keneh besok dibagikeun. Eta ngahaja gitu supados disubuhkeun dan komitmen teh atos gitu. Tapi ketika kemudian dipastikan ke RT atau sebagai di bagian RT dia, ku RT dibagikan langsung harita keneh gitu. Pas nalika di uih ka bumi gitu. Sehingga RT jadi aya naonnya aya ganjalan gitu bagus. Eta teh gitu. Kurang geus disatu supaya naon teh sesuai sunnah, ternyata yang mungkin ketidakpahaman anu sanes karena ninggal umumana seperti itu gitu banget. Nah, terus ayeuna anu Pak tersana deui seperti nu tadi nu papian di alasankeun teh nyata sok ieu mau jadi manfaat lah gitu. Padahal orang ge geuningan bahwa sebetulnya kan tujuan zakat itu untuk rotan muslimin waktu matang lil masakin gitu. Tak kumaha we ya ayeuna mah meh teu jadi alasan bahwa ieu teh can dipasak. Si panitia teh geus we langsung urang bere we sakalian. Entong beasna tapi geus jadi sangu koneng misalkan gitu. Nah, ata nampi kan ayeuna mah tos pada seueur gitu nya nampi zakat teh wartos
kumaha bagi mah langsung begitu jam 2 jam setengah 5 saat selesai sholat teh kantun klik we transfer ke sadaya mustahik gitu kasar mah. Nah, eta mun dari sisi kecanggihan teknologi panginten itu mun aya 100 mustahik oge sekali klik langsung kadugikeun sadayana gitu panginten tah. Eta perlu kumaha teh? Saresna mah itu ya sebenarnya ieu deui tadi. Eta geus sapali-sapali teh. Sabanten sakantenan ngantosan subuh. Iya. Leres anu kahiji tadinya bab nitipkeun gitu, bab nitipkeun. Anggap bahwa RT bukan amil gitu. Berarti wayahna anu bertanggung jawab amil anu di luar RT. Masihkeun ka RT-na berarti sanes diwangi. Oke, pada subuh. Gitu. KRT pasikeun pada subuh sekaligus nitipkeun ka anu sanes. Gitu. Sok sanaos henteu kabagikeun dina waktos eta, mangki tos kasarahkeun. Aman. Gitu. Kan sapertos gitu. Terus anu kaduana dina perkawis tadi untuk mengantisipasi bahwa alasan-alasan sapertos itu sulit untuk dibenahi di lingkungan orang sadayana, memang harus ada pemerataan pemahaman. Bukan pemahaman maksudnya dalam satu sisi itu gitu kan, tapi pemahaman dalam keilmuan tentang bab zakat eta gitu kan. Termasuk KRT RW gitu. Teh perlu dipahamkan gitu. Jadi saudara pikir tadi di awal jangan hanya berbekalkan semangat unggul gitu. Tahun kali nguruskeun bab zakat, aya naon ya alasana gitu kan sapertos gitu. Nah, peda aya duit gitu atau peda aya naon gitu. Kalau kita dengan keikhlasan untuk menerima penitipan dari umat muslim yang lain, wayahna ilmuna kedah mumpuni gitu. Sehingga tidak ada kecolongan siga tadi gitu. Sok sanaos ayeuna urang teh amil teh mempercayakan ka eta siga gitu. Tapi urang mana memang tujuan atos jelas, niatna tos betul gitu kan. Bahwa ngaamanatkeun ka eta tah nyebatkeun ka eta teh pokona subuh, tapi ternyata ku eta dibagikeun malam wengi. Nah, berarti eta nu bertanggung jawab siga. Tapi ketika sudah ada pelajaran sigat itu berarti ulah kejadian 2 kali gitu. Sehingga menjadi kita untuk memudahkan yang penting orang manggus nyerah dulu itu gitu kan. Malah untuk kejadian seperti itu tadi diantisipasi deui supaya teu kejadian deui gitu. Eta panginten dina hal gitu. Nah, terus kumaha ayeuna dina bab zakat uang sanes zakat uang kan puntennya bahasana gitu. Tapi bab zakat dengan nominal uang. Ari zakat uang ada biasa, tapi zakat nominal uang gitu. Maka boleh eta mah gitu kan, silakan. Untuk penyerahanna dalam nominal uang boleh boleh silakan gitu. Tapi tetap dalam bab pembagian mah gitu. Walaupun ternyata tadi naonlah dengan cara yang canggih sigap itu, wah amil teh kan memfasilitasi lah gitu. Oh ATM di pemadaman tuh mustahil gitu. Gitu. Oh mustahil kan gitu. Tapi awas ulah dugikeun. Jadi namina teh urang teh mempermudah diri urang gitu kan sebagai amil gitu. Dugikeun ka diumumkeun kana bade zakat teh koma ulah beas pokona duit teh saja. Bisa transfer ulah gitu. Da ari zakat mah silakan gitu kan pokok gitu. Nah itulah gitu nah. Kita kalau kami memang ternyata kejadian atau saya pelajaran, nah kurang diantisipasi masih seperti itu. Anak pun supados ya kurang di briefing, wayahna gitu kan. Ya itu tanggung jawab kurang gitu bersama di briefing dulu itu rapat gitu kan, rapatan tapi rapat dengan baik. Cuman memang berat gitu. Anu biasa ngaos, anu terbiasa ngaos di pasien dibekalin gitu. Sulit gitu, Pak Taeta gitu. Fungsi gitu. Ahmed Sulit gitu. Kan kami disayagikeun nu ceritana siap saji gitu kan dipastikeun saya. Iya berarti sanes dina zakat eta mah. Entong Itu teh kayaknya gitu. Ada nu sodaqah we eta mah balik gitu. Terus ditumpeng. Itu we gitu kan tumpeng. Sok we mangga daripada ngadabal tumpeng mah tanapi kupar. Ya gitu kamosan akal lah sabesekeun lah gitu kan gitu. Parcel. Tapi di luar zakat fitrah gitu.
karena ada hak untuk memanfaatkan zakat fitrah eta teh ku anjeunna gitu Pak. Bebas we. Kan di nu zakat teh kan aya 8 nya mustahil. Nah, nu kedah kurang diperhatoskeun di nu ayat eta teh anu hiji kan ku Allah teh dikawitana kuli lil fuqara wal masakin wal amilin wal muallafati qulubuhum gitu hiji. Terasa anu kaopat kaduana riqab fil gorimin fisabilillah sareng hiji teh Pak. Jadi teh. Nah, Ibnu Sabil. mohon. Ibnu Sabil. Nah, janten anu opat pertama sareng opat kedua menerima hak zakat fitrah tapi pemanfaatan anu berbeda. Gitu. Ari opat anu pertama mah untuk pribadi dirina sendiri. Silahkan eta mah dimanfaatkan oge. Contoh tos nepi zakat fitrah, dipes dipade digical, boleh? Mangga we silahkan gitu. Daya taman kau memanfaatkan dirina, tapi untuk 4 yang kedua diawali kufi sanes untuk dirina gitu. Tapi alternatif untuk menyelesaikan naon anu aya dina dirina gitu. Contoh kan firiko anu membebaskan hamba sahaya gitu. Tah digentosan gitu kan. Ku zakat fitrah atau napi zakat fitrah tadi anggap kamu ngabebaskeun hamba sahaya deui gitu. Fil gorimin gitu kan. Gorim anu memang terlilit tuh utang gitu. Tah zakat fitrah nanti kanggo mayar utang. Gitu. Jadi itu sapertos itu. Gitu. Janten tetiasa ke urang ayeuna zakat fitrah kemudian diolah gitu. Ku amil teh. Pokona mah jadi tuangan gitu tah. Atau sapi itu satumpuk teh beas teh gitu. Ayeuna nu aya nu ku artos gitu dipeserkeun no gitu. Gitu henteu tetiasa gitu. Keun we eta manaona namina teh mustahik mah nabi apa adanya gitu supados tiasa dimanfaatkeun ku anjeunna gitu kan seperti itu. Anapun tadi teknisna awartos billing teu kabujeng masak, amil bager luar biasa apa dipangmasakeun mangga berarti kalau mampu. Ya na mustahik sabar orang biasanya. Pemilih dia biasa nama seperti kan nu bisa kapumpur memang sapalik ka luar dan tapi terus aya tapi akan oge kepada si suhunkeun dibagikeun atau subuh gitu. Adapun misalkan anjeunna ngabagikeun ya di luar kurang mustahik dia. kapumpur mah mohon ayeuna mah biasa tos asar. Itu masih termasuk di Ramadan. Pagi kamari mah gimana nyuhunkeun ka panitiana. Nyuhunkeun ieu saya mah dari bagikeun suku amun mangga. Basikeun tiasa ke di ke ku abdi teh mah supaya. Karena ya lah mudah-mudahan mah tiasa gitu dikondisikan kurang sadayana. Lagi ibadah anu memang ya penyempurna pelengkap gitu. Bulan Ramadan setahun sekali gitu. Nilai zakat fitrah pembersih gitu. Zakat fitri. Aduh kami dari kesempurnaan aduh lebar gitu. Ustaz, bener ya pamang ya pakai mah kategori mintes atau terus berhutang. Gorimin ya. Ya. Ada kusuna aya moal aya anekdot aya mah. Ulah ka Basnas na Jakarta. Soalnya kan sunah pemerintah Indonesia teh diusir hutan bisa kedingakeun dina. Jadi asap baru gitu. Gitu. Kan kita Pak ya kategori sedekahnya pemberian teh ka saha wae gitu kan. Pemberian teh ka saha gitu. Ayeuna upami aya penampungan zakat anu memang benar-benar amanah nya kurang biasa dititipkeun gitu kan. Pasti mereka lebih tahu gitu kan pengalokasianna ka mana wae gitu. Ayeuna tapi misalkan ternyata aya anu memang kurang kauringa kenal gitu, baik itu nilainya sedekah, infak atau nanti engke di luar zakat fitrah, zakat mal gitu ya. Saudara contoh gitu. Aya anu lebih membutuhkan. Nah, sim kuring mah apa gitu kan. Ulah bakal dititipkeun gitu mah gitu. Tos utamakeun heula gitu kan.
watidal qurba gitu kan. Pastikan kekerabat dekat itu kan gitu. Seperti itu. Itu pastikan. Tapi kalau ternyata orang memang kayak jalan dari kamu anu goreng ke siga kumaha gitu kan. Kalau oke gitu kan. Enggak, saya titipkan. Kemudian kategorinya siga kumaha gitu kan. Kategori ini itu. Nyata manusia sudah pasti anu memang terlilit utang. Cuma di orang jarang kan anu mengajukan dirinya terlilit. Iya gengsi ya tuh. Kalau opan goreng. so kasigana mau dipurulukeun mah da diketukeun mah raya. Gitu. Cuman kan aya anu mengajukan sehingga orang terangkan keterbatasan pengetahuan saha mungkin ngutang teh gitu. Pokokna mah anu terlilit utang baik itu anu miskin ataupun nu kaya ketika terlilit utang dan betul-betul terlilit teh Pak gitu kan. Itu teh bisa membuat madorot dirina dan keluargana tah eta gitu. Hari ayeuna kan nu beunghar, ongko beunghar tapi terlilit utang, hirup masih keneh mampu, nah itu mah bukan termasuk. Ya mah anu memang betul-betul terlilit utang nanti bakal ngarusak lah gitu kan kehidupanana, gitu kan ngarusak keluargana. Nah itu betul-betul orang dipasikeun supados biasa jadi jantan alternatif di mana dipasikeun zakat eta teh jadi kamaslahatan pikeun diri. Sabados. Eta enak kumaha negara gitu. Negara lebat mustahik gitu dan negara mah tidak termasuk mustahik gitu. Kecuali ngurus-ngurus negara nama. Gitu. Ngurus-ngurus negara. Tapi ngurus-ngurus negara enggak balo ngahar gitu hirup make marewat nanti bukan termasuk. Gitu. Cekap banyak. Itu 10 laku 15. Begitu Bang Intan, insyaallah dina sanes waktos deui upami aya kada didiskusikeun sasangan itu dina perkawis masalah-masalah anu sanesna. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Pamungkeun mata Nah, harus ya. Mangga.